Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa dan tidak pernah berubah. Amen. Engkau yang pernah membelah laut. Amen. Engkau yang pernah meneduhkan badai. Yes. Dan hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebesar apapun badai itu menerpa kami percaya kuasa-Mu akan menolong kami. Kuasa-Mu akan memberi kepada kami jalan keluar. Hari ini yang sakit disembuhkan. Hari ini yang susah dihiburkan. Hari ini yang lemah diberi kekuatan. Hari ini yang datang dengan persoalan diberi pertolongan. Kalau ada yang putus asa diberi pengharapan yang baru. Mari Bapa, teguhkan kami dengan firman-Mu, supaya kami semakin yakin, semakin kuat dalam iman. Tidak pernah berhenti percaya kepadamu. Dalam keadaan apapun, kami mau katakan bahwa Engkau baik. Tidak ada yang seperti Engkau. Mari kita tepuk tangan yang meriah. Oh haleluya. Terima kasih buat tangan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Sekarang kami siap untuk dengar Engkau bicara kepada kami. Hampiri kami satu persatu. Bicara kepada kami setiap pribadi, supaya setiap kami pulang dengan disembuhkan, pulang dengan kekuatan baru. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin. Tepuk tangan yang meriah. Silahkan duduk. Salam. Selamat sore, selamat kita berjumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Saya menyampaikan terima kasih Pak Sam bersama Ibu sampai duduk di bawah ya. Mari kita tepuk tangan buat kebaikan Tuhan ya. Ini baru pertama saya berdiri di ruangan ini ya. Saya kemarin dikirim jadwal itu masih bingung. Saya ini khotbah di mana? Saya rupanya nggak baca kalau ada Tunjungan Plaza ya. Dan ini GSCS sama Tuhan tuh dibawa muter ke sana kemari, ke sana kemari. Seperti bangsa Israel ya, dituntun ke sana balik lagi ke sini sampai endingnya di tanah Kanaan. Tepuk tangan. Nah, tanah Kanaan itu apa sih? Tanah Kanaan itu bicara tentang tanah perjanjian. Artinya GSCS kita semua akan dibawa masuk kepada satu perjanjian yang kekal. Dan perjanjian itu pasti digenapi oleh Tuhan sendiri. Boleh katakan amin? Ayo kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 6 kita akan baca bersama-sama ya. Saya mau bicara tentang keluarga hari ini karena saya pikir kalau Anda diam di satu keluarga yang bahagia, maka Anda pasti bahagia juga di situ. Keluarga kita harus dijaga lebih daripada hal yang lain. Ya, oke. Matius pasal 19 ayat 6. Ayat itu berkata demikian. Kita baca bersama-sama. Di depan sudah disiapkan. Yang sudah siap membaca bersama saya boleh katakan amin. 2, 3. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya akan khotbah dengan tema berjalan berdua hingga akhir. Ini buat yang sudah nikah, evaluasi. Yang belum nikah, ini persiapan buat Anda. Nanti kalau nikah supaya benar gitu ya, gitu. Dan saya tadi dapat hal baru dari Pak Sam ya, Bapak Gembala, katanya kalau salah pilih makanan itu resikonya penderitaannya semalam, karena ada temannya yang pilih makanan rujak cingur ya, tapi cabenya 10, jadi semalam mencret ya kan. Sepanjang malam dia menderita. Kalau salah pilih tukang potong rambut, kata Pak Sam ya, ini buat mereka yang masih punya rambut ya, itu penderitaannya 1 bulan ya. Saya juga punya langganan potong rambut
Nah ini ya, ketika saya pertama potong ya saya ditanya model apa Pak? Model pendeta, saya bilang begitu ya. Tukang potongnya bingung ya kan, loh yang kayak apa Pak? Nggak tahu saya sendiri, tapi saya pendeta, tolong dipotong model pendeta yang rapi, yang enak dilihat gitu ya. Dan ini hasilnya, jadi ini model pendeta. Tapi bulan lalu, bulan Mei ya, saya ke Manado, potong rambut di tempat yang beda, salah potong, betul itu. 1 bulan itu dalam penderitaan, nggak yakin gitu dengan rambut ya. Itu kalau salah potong rambut. Tapi kalau salah pilih jodoh, kata Pak Sam ya, penderitaannya seumur hidup. Salah pilih jodoh ya. Makanya kamu yang masih pacaran, kalau pacaran itu lebih baik terbuka, jangan ngumpet-ngumpet. Kalau perlu minta pertimbangan gitu, ngobrol sama mama. Karena apa? Mamamu itu yang paling banyak pengalaman, dikadali sama pacarnya yang dulu-dulu ya kan. Nah makanya begitu kamu pacaran kan seringkali mamamu cerewet gitu ya kan. Karena apa? Ya pengalamannya itu dikadalin bolak-balik. Makanya nggak rela anaknya dikadalin. Wih, tiba-tiba bapakmu ikut cerewet juga. Kenapa? Kadal pensiun dia itu ya kan. Kadal aja nggak rela anaknya dikadalin ya kan. Nah saya tadi ngobrol sama Handi ya. Handi, mana istri? Di belakang Pak, siapa nama istrimu? Yulia, Yulia ya. Handi, kamu tahu nggak kalau Yulia itu pilihanmu sendiri? Makanya kan seringkali kalau nggak bahagia gitu, terus ngadu ke orang tua, itu biasanya mama yang ngomong begini, makan tuh cinta gitu ya kan. Karena memang pilihan kita gitu loh. Handi, saya mau kasih tahu, dari 39 pacarmu yang lalu Yulia yang paling baik. Boleh katakan amin? Nah itu menyikapinya harus begitu ya. Karena apa? Ya kadang-kadang kita memang merasa salah jodoh, itu kadang-kadang merasa gitu ya. Kenapa saya dulu nikah sama dia gitu. Tapi hari ini kebenaran firman Allah berkata begini ya. Mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Jadi memang pernikahan itu harus melebur. Boleh katakan amin? Gimana supaya bisa melebur? Sesuatu yang bisa melebur itu hanya sesuatu yang lembut, sesuatu yang bisa mencair. Kalau keras kayak batu ya nggak bisa melebur, benturan. Apalagi kalau batu sama batu pecah dua-duanya. Itu kalau batu sama telur, nah telurnya yang hancur. Itu. Makanya dua-duanya suami istri itu harus belajar memangkas egonya sendiri dan melembutkan hati supaya bisa menyatu. Boleh katakan amin? Saya dalam 3 hari ini lagi WA-an sama seorang ibu muda ya. Dan dia berkata begini, Pak, saya itu asal bertengkar gitu ya. Suamiku seringkali selalu bicara cerai, cerai, cerai. Nah begitu saya tantang cerai, gak berani dia. Ya, saya tahu sih karena memang ini suami istri, istrinya itu kerjanya tetap, penghasilannya tetap dan lebih gede dari suaminya gitu. Dan suaminya penghasilannya nggak tetap. Pria itu kalau penghasilannya nggak lebih besar dari istrinya biasanya stres juga. Karena apa? Loh, Adam itu diciptakan ditaruh di Taman Eden ya. Terus tugasnya begini, kelola Taman Eden. Setelah kelola Taman Eden berhasil, baru dikasih Hawa, kelola keluarga. Makanya seorang pria itu harus mampu mengelola pekerjaan yang dipercayakan Tuhan dan mengelola istri dan anak-anak. 2 hal ini nggak boleh pincang. Pria harus hebat dalam 2 hal ini. Boleh katakan amin? Karena kalau pria itu hanya bisa mengelola pekerjaan tanpa bisa mengelola keluarga, keluarga pasti berantakan. Itu. Jadi dua-duanya harus dikelola dengan baik. Makanya pria kalau nganggur itu biasanya lebih stres daripada wanita nganggur. Kenapa? Di kepalanya ada prinsip maintenance tadi itu, suruh kelola tadi itu. Kalau sampai ada pria nganggur dan tetap tenang, nah itu pria sontoloyo namanya ya kan. Bilang sebelahmu, aku kenal pria seperti itu ya. Nggak boleh, pria itu harus sibuk. Boleh katakan amin? Pria harus kerja keras, melebur jadi satu. Terus kemudian wanita tadi itu ngomong begini juga, Pak, saya itu kalau terima gaji, suamiku tahu gajiku berapa, ya, tapi aku sendiri nggak pernah tahu uang suamiku itu berapa, nggak pernah tahu. Nah harusnya uang suami istri itu melebur, nggak ada istilah begini,
Ya, dia mengatakan begini, mama saya ngajarin begini Pak, nggak ada istilah uangku adalah uangku, uangmu adalah uangmu. Tapi kalau pelajaran Alkitab, suami istri itu memang harus melebur jadi satu, termasuk uangnya, lebur jadi satu. Ya, tapi banyak juga yang masih kekayaan terpisah. Nggak apa-apa, silahkan, itu budaya. Nah, kalau Anda tarik budaya masuk rumahmu, hasilnya ya budaya. Tapi kalau firman yang ditarik masuk dalam rumahmu, surga pasti masuk ke dalam rumah Anda. Tepuk tangan. Ya. Sekali waktu saya melayani seminar keluarga di Eropa, saya ngomong, kata firman, istri itu harus tunduk kepada suami. Wah, itu beberapa istri langsung matanya melotot. Di sini nggak ada Pak, emansipasi. Jadi nggak ada itu ya. Silahkan tarik itu juga ke rumahmu sebagai budaya di sini. Tapi kalau firman yang masuk rumahmu pasti diberkati. Jadi itu kayak password aja Bapak Ibu ya. Suami pemimpin, istri tunduk, suami pemimpin, istri penolong. Ini nggak boleh ditawar, harus dikerjakan. Kalau ini dikerjakan seperti password Anda buka wifi terhubung sama surga. Kira-kira begitu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, ini juga password. Ini nggak boleh ditawar. Seorang suami itu harus berusaha, berjuang, mengasihi istri. Istri harus tunduk kepada suami. Ini juga password rumah tangga. Ya. Nah, hari ini kata dipersatukan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu kata dipersatukan itu sama juga dengan kata dipasangkan. Jadi apa yang telah dipasangkan oleh Allah, apa yang telah dipasang oleh Allah, nggak boleh dipisahkan oleh manusia, nggak boleh diceraikan oleh manusia. Mereka harus berjalan berdua hingga akhir. Boleh katakan amin? Dan ini nggak gampang, ya kan? Nggak gampang. Makanya kadang-kadang saya setuju kalau Pak Sam ngomong salah pilih jodoh, penderitaannya seumur hidup. Tapi kalau salah pilih juru selamat, penderitaannya kekal. Maka Anda yang ada di sini, yang ada di rumah juga, jangan pernah tukar Yesus dengan apapun. Dia adalah juru selamat yang menyelamatkan kita, yang menyelamatkan rumah tangga kita, yang menyelamatkan pekerjaan kita juga. Boleh katakan amin? Jangan ditukar berapapun harganya. Kalau pilih salah jodoh, kata Pak Sam, penderitaannya seumur hidup. Tapi masih bisa dibetulin. Nah, kita datang ke sini kalau ada hal-hal yang salah mau dibetulin. Kalau ada yang sudah hilang dikembalikan lagi. Boleh katakan amin? Ya, sekali waktu saya melayani seminar keluarga, lalu kemudian saya pisah ya. Setelah sesi saya pisah. Suami sendiri, istri sendiri, ruangannya beda. Saya masuk di ruang suami, saya tanya begini, bapak-bapak, siapa di antara bapak-bapak yang menyesal menikah dengan wanita yang sekarang jadi istrimu? Boleh angkat tangan, setelah itu kita berdoa nanti, setelah kita baca firman. Anda tahu berapa orang yang angkat tangan? Saya kaget loh, 75% angkat tangan. Ya, tapi di sini aku nggak mau tanya, nanti jadi persoalan, ya kan? Angkat tangan. Saya tanya pria paling depan, Pak, kenapa nyesal nikah sama ibu? Wah, istri saya itu keras kepala, nggak bisa diatur, ngelawan, pokoknya keras kepala. Saya bilang kalau nggak keras bukan kepala Bapak, ya. Kan iya, ya kan, balon kalau nggak keras, ya kan. Saya masuk di tengah, saya tanya satu pria, Pak, kenapa menyesal menikah sama istri? Istri saya itu kayak radio rusak, Pak. Loh, maksudnya apa? On off-nya sudah dol, nggak bisa off on terus pokoknya. Pagi itu melek mata, buka mulut, sepanjang hari itu begini, ya kan? Gimana? Begini. Normal itu, Pak. Yang nggak normal kalau mulut istrimu begini nggak balik lagi, malah lebih pusing, ya kan? Saya masuk di belakang, saya tanya, Pak, kenapa menyesal menikah sama ibu? Anu Pak, istri saya itu wanita tapi ngoroknya itu kayak gempa bumi Pak. Loh, masa sampai kayak gempa bumi? Oh, Bapak belum ngerasain tidur sama dia, nggak mau juga sih, ya kan? Terus berhenti ngorok, begitu miring, ngiler Pak, satu bantal itu habis loh.
Ya nikah itu seperti itu ya. Nikah itu terima apa adanya, nggak boleh ditawar ya. Sak ngorok-ngoroknya, sak ngiler-ngilernya, termasuk ababe ya. Tapi Pak, kalau pagi itu kentutnya itu 3 suara loh Pak. Berarti silite bojomu stereo ini ya. Akhirnya tak tempatkan istriku di depan mereka. Terus saya ngomong begini, bapak-bapak lihat ini istriku. Di gerejaku itu wanita yang lebih cantik dari istriku ini banyak Bapak. Yang lebih pinter dari istriku banyak. Yang lebih cerdas dari istriku banyak. Yang lebih kaya dari istriku banyak. Yang lebih segala-galanya dari istriku banyak. Tapi yang paling pas buat saya hanya dia. Tepuk tangan. Jadi para suami dengerin baik-baik. Yang paling pas buat Anda itu ya wanita di sampingmu itu, istrimu itu. Coba para pria lihat istrimu sebentar aja. Loh, malah lihat istri orang, suruh lihat istri sendiri. Itu paling pas. Tapi nggak tahan loh Pak. Ya saya bilang, kenapa nggak tahan? Cerewetnya itu loh. Nah, Anda memang layak jadi suami perempuan cerewet itu. Jadi pokoknya nggak ada, begini loh, pembentukmu ya istrimu itu. Gitu. Terus saya masuk di ruang wanita. Ibu-ibu, siapa di antaramu menyesal menikah dengan pria yang sekarang jadi suamimu? Boleh angkat tangan? Nanti kita baca firman, terus berdoa. 75% di wanita ternyata 90%. 90% angkat tangan. Saya tanya wanita paling depan, Bu, kenapa menyesal? Pak Ishak, kalau bukan karena anak. Nah, kalau wanita pegangannya di sini ya. Kalau bukan karena anak, saya mendingan cerai. Ya. Tapi ada lagi yang menjawab begini, saya lupa. Ada lagi yang menjawab begini, Pak, saya ini kalau bukan karena pelayan Tuhan, wah saya pilih cerai. Nah, saya mau kasih tahu, jadi pelayan itu bukan untuk bertahan supaya rumah tanggamu utuh, loh, bukan. Saya belum ngomong lempar mata ke belakang, di belakang ada orang yang angkat tangan. Pak Ishak, boleh nggak tuker tambah? Loh, tuker tambah? Kalau boleh berapapun tambahnya, saya mau. Saya mau kasih tahu begini, pasanganmu itu orang paling pas buat Anda. Boleh katakan amin? Kalau sampai rasanya, ya gini loh, kamu anak-anak muda dengerin baik-baik. Memang orang itu kalau lagi jatuh cinta, pacaran begitu, ada saraf yang rusak. Jadi semua kelihatan baik gitu ya. Badan gembrot katanya enggak gembrot, semok. Wih, hidungnya itu loh ya. Tapi kalau sudah nikah, yang dilihat bukan hidungnya, upilnya. Nah gitu, yang dilihat tuh pasti yang negatif gitu. Nah orang begitu nikah itu biasanya saraf yang rusak tadi tiba-tiba sembuh, sadar gitu. Oh, tiba ini. Gitu. Nah, yang ngerasa pasti mulai ketawa. Yang diem aja itu, ya dia itu yang nyesel ya kan. Ngapain agak dulu nikah sama dia gitu. Tahu begitu sama si mulai banding-bandingin ya kan. Makanya mulai sekarang sudah jalani aja hidupmu berdua sampai berakhir nanti. Kapan berakhirnya? Sampai mati. Jadi memang perjalanan rumah tangga itu ya kayak beli tiket one way no refund. Satu kali jalan sampai di tujuan gitu. Sampai kapan? Ya sampai mati. Jadi kalau nggak tahan ya doa supaya cepat mati, ya kan? Tapi biasanya yang mendoakan itu yang cepat mati, ya kan? Nah hari ini yang saya mau sampaikan bagaimana caranya supaya kita bisa menjalani sampai habis gitu loh. Termasuk yang bujang, dengerin ini baik-baik ya. Supaya kita bisa menjalani rumah tangga kita berdua hingga akhir, ada 3 prinsip saya mau sampaikan. Satu, suami istri harus menyamakan visi. Ya. Nikah itu harus pakai visi. Kenapa? Karena kalau nggak punya visi, ya nggak jalan.
Saya nikah sama istriku ini visinya membangun keluarga yang menghadirkan kerajaan Allah. Kenapa? Karena saya punya prinsip begini, kalau saya membangun keluarga, saya menikah tidak membangun keluarga yang menghadirkan kerajaan Allah, maka yang namanya setan itu nggak usah diundang, datang sendiri, hadir sendiri, dan membangun kerajaannya juga. Nah, kalau sampai setan yang membangun kerajaan di rumahmu, jangan heran kalau bertengkar gitu, istri tiba-tiba sambil nunjuk-nunjuk, oh setan kamu ya. Karena apa? Ya ada setan di rumah itu. Di Jawa Timur ini ada suami istri kalau berantem, istrinya tiba-tiba lari terus manjat tiang listrik. Loh, ini istri apa PLN ini? Manjat tiang listrik loh, petangkrongan begitu. Aduh. Tapi kadang-kadang juga lari tiba-tiba naik pohon jambu, terus kemudian setengah hari di atas pohon jambu itu. Ini anak monyet apa orang ini ya? Tapi akhirnya suaminya nggak tahan juga loh, cerai juga akhirnya. Karena apa? Memang nggak gampang sih jalani rumah tangga, tapi harus punya visi. Boleh katakan amin? Nah, Tuhan sendiri, Bapak Ibu, menciptakan sebuah pernikahan itu juga punya visi. Nah, visinya Tuhan begini, mari kita lihat. Maleakhi pasal 2 ayat 15, ini visinya Tuhan menciptakan pernikahan. Ya. Maleakhi pasal yang kedua ayat 15, ayat itu berkata demikian. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi Tuhan itu menciptakan pernikahan itu ya gini, apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Kalau saya pakai bahasa lain kira-kira gini, apakah yang dikehendaki pernikahan itu? Yang dikehendaki Tuhan menciptakan pernikahan adalah anak-anak ilahi. Boleh katakan amin? Melahirkan generasi ilahi. Itu. Anda mesti bersyukur ada di gereja ini. Saya sendiri sangat diberkati kalau melihat Pak Sam sama Ibu ya. Orang tuanya gembala, engkongnya pendeta, cucunya semua pendeta, tiga-tiganya dahsyat luar biasa, petempur yang luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Tuhan yang menolong mereka ya. Makanya gini, kita itu butuh contoh juga sih. Kalau gembalanya keluarganya bagus ya, jemaat itu lebih mencontoh gitu. Mencontohnya itu lebih mudah gitu. Makanya nggak sekedar tukang khotbah. Sekali waktu saya turun dari mimbar, habis khotbah, istriku ngomong begini, Pak, kayaknya hari ini khotbahmu nggak pas. Saya jawab begini, jangan dikritik loh khotbahku, kata orang bagus loh. Istriku langsung jawab, kamu tahu nggak, rumah ini nggak butuh khotbah yang bagus, tapi butuh teladan yang benar. Jadi kalau cuma bisa ngomong banyak, pendeta yang khotbahnya bagus itu banyak, tapi yang benar nggak banyak. Ya, di Medan 6 jam, kira-kira 6 jam perjalanan itu ada satu gereja senior. Sekarang ini anaknya lagi minta saya, Pak, papi kapan bisa ke tempat saya? Ngapain? Bikin seminar keluarga karena di sini mendesak sekali. Saya bisanya tahun depan. Saya bilang, aduh, kelamaan. Ya, semua mendesak kalau masalah keluarga. Kenapa? Saya bilang, papiku minta kawin. Loh, kenapa gak dikawinin, kan duda? Iya sih. Umur berapa dia? Saya bilang, sudah 78. Gak apa-apa. Abraham itu 100 tahun masih punya anak, ya kan? Loh, karena begini loh Pak, Bu. Wanita itu punya masa yang namanya mati birahi, mati haid, ya kan? Tapi kalau pria nggak pernah mati birahi. Pria itu mati beneran, nah birahinya baru ikut mati, itu pria. Nggak apa-apa kan, ya saya bilang gitu. Tapi masalahnya begini, Pi, takutnya kalau dinikahkan lagi, nasib istrinya yang sekarang nanti kayak mami dulu. Loh, kenapa memang mamimu? Loh, papi itu khotbah semangat di mimbar. Saudara-saudara, tiba-tiba mami berdiri dan ngomong begini, bohong. Nggak begitu dia. Langsung itu mami diangkat sama anak-anak, dipopong, bawa masuk kamar. Asal papi khotbah, mami langsung berdiri, bohong itu bohong. Angkat masuk kamar. Akhirnya mami mati stres. Jadi makanya kalau lihat pendeta jangan dilihat di sini,
Coba Anda tinggal di rumahnya 3 hari aja, Anda baru tahu siapa dia, ya. Makanya saya mau kembali bahwa pernikahan harus punya visi. Makanya Bapak Ibu yang punya anak sudah beranjak ke situ, tanya visinya. Kalau nikah, kamu yang dipacari, pria itu harus punya visi karena pemimpin. Gitu, visinya apa? Kalau nggak punya visi pasti nggak jelas, ya. Jadi harus menyatukan visi. Boleh katakan amin? Handi, sudah ada visi? Nah, kalau belum harus bikin ya, karena nikah harus punya visi. Yang kedua, supaya kita mampu bertahan berjalan hingga akhir, yang kedua kita harus berani menyelesaikan konflik. Boleh katakan amin? Oh iya, karena yang namanya rumah tangga itu Bapak Ibu ada konflik. Dan konflik itu kapan aja datangnya, nggak usah diundang pasti datang, pasti ada konflik, nggak mungkin nggak. Nah begitu. Dan dunia mengajarkan supaya kita pinter menyembunyikan konflik, supaya seolah-olah nggak ada konflik, seolah-olah baik-baik saja. Makanya yang namanya baik-baik aja itu bukan seolah-olah loh, tapi memang harus benar baik-baik. Nah caranya supaya tetap baik-baik, kalau ada konflik harus diselesaikan. Boleh katakan amin? Dunia mengajarkan sebuah kemunafikan supaya kita mampu menyembunyikan konflik, tapi Alkitab firman Allah mengajarkan kita harus berani menyelesaikan konflik. Menyelesaikan konflik itu beresiko, tapi tidak menyelesaikan konflik itu bom waktu. Nah, begitu. Gimana caranya menyelesaikan konflik? Mari kita lihat Efesus. Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Ayat itu berkata begini, Efesus pasal 4 ayat 26 27. Ayat itu berkata begini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi kalau kita lagi konflik, lagi marah, jangan sampai berbuat dosa dan jangan memberi kesempatan kepada iblis. Caranya gimana? Jangan sampai matahari terbenam. Itu artinya jangan terlalu lama gitu. Sekali waktu saya ada di Bengkulu, saya telepon istri ke rumah karena besoknya mau terbang ke Denpasar. Ma, kayaknya nggak sempat pulang. Tolong bawakan jas ini, ya, terus dasinya ini, terus kemudian bajunya ini, terus bawakan ini saya kirim pesan supaya dia ingat. Begitu mendarat di Denpasar besoknya, istriku wajahnya beda. Begitu masuk hotel sudah agak gelap, dia ngomong begini, Pak minta maaf, ternyata yang mama bawa beda, ya. Saya diem, ya. Papa, mama minta maaf, saya diem. Dan Tuhan bicara di hati saya, hei, kamu ini pengajar keluarga sudah kemana-mana, ini yang minta maaf istrimu sendiri, ya. Saya tetap diam. Bicara lebih keras di hati saya, jangan sampai matahari terbenam. Nah kali ini saya nyaut, Tuhan dari tadi sudah terbenam, ini jam 8 ya. Saking keselnya saya tertidur ya. Jam 3 pagi saya terbangun, saya duduk di kaki Tuhan, saya minta ampun, saya menyembah, saya dengar istriku ada di sampingku, langsung tak peluk, kepalanya taruh dadaku dan aku angkat tanganku satu dan berkata, Tuhan ampuni aku hari ini telah menghukum istriku, aku tidak mengampuni, tapi hari ini, saat ini saya mengampuni dia, saya tidak kecewa, seberapapun dia salah, kesalahannya itu tidak akan menggeser dia dari hatiku. Istriku adalah istriku. Wah, dia langsung nangis. Selesai ya. Jadi kalau ada apa-apa nggak boleh kita menghukum. Suami istri itu nggak boleh loh kepahitan, harus diselesaikan. Boleh katakan amin? Nggak boleh pahit. Kenapa? Itu akan menghalangi doa Anda, akan menghalangi berkat-berkat Anda. Makanya suami istri itu nggak boleh kehabisan yang namanya pengampunan. Kapan saja harus mengampuni, sebesar apapun salahnya. Itu, ya, itu yang kedua. Jadi selesaikan konflik, jangan tunda menyelesaikan konflik. Lalu yang ketiga, menjaga komunikasi. Nah, komunikasi itu hanya terdiri dari mulut sama kuping sebenarnya, mendengar dan berkata-kata.
tapi harus mendahulukan mendengar gitu ya. Yakobus 1 ayat 19, ayat itu berkata begini, Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi komunikasi yang benar itu adalah cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Rupanya orang yang cepat ngomong biasanya cepat emosi. Orang yang banyak ngomong biasanya lepas kendali. Nah begitu, makanya Alkitab mengajarkan utamakan mendengar. Boleh katakan amin? Ya, jadi kalau pasanganmu ngomong didengar, kalau kalau orang tuamu ngomong dengerin ya. Kalau anak-anakmu bicara, dengerin. Kenapa? Karena Anda akan selalu kehilangan siapa yang Anda tidak dengar. Makanya mendengar itu penting. Terus kemudian baru berbicara. Nah gitu. Kata-kata itu harus begini. Kolose pasal 4 ayat 6. Ayat itu berkata demikian. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi gunakan kata-kata itu yang bisa membangun pasanganmu, jangan merendahkan, jangan melukai, jangan menghina gitu, kira-kira gitu. Kuatkan, bangun pasanganmu dengan kata-katamu. Boleh katakan amin? Nah kalau 3 hal ini kita jaga betul-betul, visinya jelas, terus kemudian berani menyelesaikan konflik, tidak menunda-nunda menyelesaikan konflik, rumah tanggamu aman. Terus kemudian komunikasinya baik-baik gitu. Pokoknya rumah kita itu tempatnya kita belajar ya. Rumah itu tempatnya kita belajar. Saya ngajar di beberapa tempat, saya lempar pertanyaan kepada siswa-siswi yang saya ajar, mahasiswa-mahasiswi. Menurut kalian apa nikah itu? Saya kaget dengan satu jawaban seorang mahasiswa. Dia ngomong begini, Pak, menikah itu cari-cari persoalan. Saya kaget dia jawab begitu ya. Tapi tak pikir-pikir, iya juga sih. Dulu waktu nggak nikah nggak ada persoalan. Begitu nikah ternyata ada persoalan. Tapi saya luruskan, bukan begitu cara mengatakannya. Cara mengatakannya begini, pernikahan itu tempatnya semua persoalan ada, dan di situ kita belajar menyelesaikan setiap persoalan. Boleh katakan amin? Ya. Dan keluarga itu tempatnya kita bertumbuh jadi dewasa. Kalau kita bisa menyelesaikan persoalan, pasti bertumbuh. Nah, yang membuat rumah tangga nggak ada jalan keluar, jalan buntu, ya karena kita nggak mau dewasa. Ya, apalagi pria. Saya mau kasih tahu, rumah tangga itu kalau dipimpin oleh pria yang kekanak-kanaan itu berbahaya. Kenapa? Karena pria yang kekanak-kanaan itu biasanya menuntut istrinya berlaku seperti mamanya. Jadi manja, terus pengen dilayani. Makanya sekali waktu ada seorang ibu ya di mall ketemu temannya, terus temannya tanya, berapa anak? 3. Loh, padahal cuma 2. Yang satu mana? Itu papanya juga kayak kanak-kanak. Pria kekanak-kanakan itu gini, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, itu kekanaan banget gitu. Tapi pria yang dewasa, dia tahu setiap persoalan bisa ada jalan keluarnya, dihadapi dengan tenang. Boleh katakan amin? Yuk kita tundukkan kepala, saya ingin ambil waktu sejenak bersama Anda betul-betul mengalami lawatan Tuhan hari ini, supaya rumah tanggamu diberkati lebih lagi. Boleh katakan amin saudara? Mari kita tundukkan kepala, renungkan firman yang sudah kita dengar. Haleluya, haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih. Sanggup
rumah tangga kita tidak goyah, maka bisnis kita juga akan kuat, pelayanan kita juga akan kuat. Dan rumah tangga kita itu tidak akan goyah kalau kita bersama-sama Tuhan. Ingat, pernikahan, rumah tangga itu produknya Tuhan. Jadi kita tidak bisa menjalani tanpa Tuhan. Kita harus dengan Tuhan. Itu sebabnya saya ingin kita akan makan minum perjamuan kudus. Tapi saya minta suami istri boleh angkat tangan. Yang suami istri yang datang dengan suami istri boleh angkat tangan ya. Ayo suami istri, saya undang Anda maju ke depan. Kita berdoa bersama-sama, kita makan minum perjamuan kudus bersama-sama. Ayo, sebelum kita makan minum, kita berdoa bersama-sama. Suami istri, gandeng tangan istrimu, tuntun dia, bawa maju ke depan. Kekuatan di hidupku. Lebih maju lagi, mepet di sini. Suami istri boleh maju ke depan. Kita bawa rumah tangga kita kepada Tuhan. Haleluya. Katakan ajaib Tuhan. Ajar kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Katakan ajaib, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. Suami istri itu dua menjadi satu. Anda tidak akan pernah bisa jalan sendirian, tapi harus berdua, seperti sepasang lembu yang dipasang kuk menuju kepada satu tujuan. Anda bisa tempuh hanya berdua. Coba para istri boleh pindah di belakang suami. Lalu ayo posisikan istri di belakang suami. Peluk pinggang suamimu. Peluk pinggang suamimu. Ayo tangannya sampai tembus depan kalau bisa. Ayo. Terus kemudian suami boleh satukan tanganmu dengan istrimu. Satukan. Istri boleh nempel di punggung suamimu. Sandarkan kepalamu di punggungnya atau di tengkuknya. Pepetkan telingamu, telinga kanan atau kiri boleh. Dengarkan detak jantung suamimu sekarang. Bapak Ibu yang di tempat duduk, Anda letakkan dua tanganmu di dadamu, tundukkan kepala dan doakan seisi rumahmu. Bapak Ibu yang di depan, istri boleh nempel telinganya di punggung suami dan dengarkan detak jantungnya. Adam pernah berkata begini, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi detak jantung suamimu itu detak jantungmu. Sama, Anda hidup dalam kesatuan, ya, tidak terpisahkan oleh apapun kecuali maut. Coba para suami boleh pegang erat tangan istrimu.
Lalu coba merenung sejenak. Anda bisa nggak menghitung apa yang dikerjakan tangan istrimu di rumahmu? Kelihatannya itu remeh, kelihatannya hal-hal sepele. Tapi saya pernah mencoba menempatkan diri di situ, nggak tahan saya. Ternyata pekerjaan istri itu ya sulit, berat juga. Tapi dia mengerjakannya dengan rela. Coba para suami genggam erat tangan istrimu, lalu mulai bersyukur dengan tangan istrimu. Dan seringkali apa yang dikerjakan istri itu nggak dapat penghargaan, malah dicela, dipersalahkan, kurang ini, kurang itu. Tapi mulai sekarang berterima kasih sekecil apapun yang dikerjakan istrimu. Para istri, rasakan genggaman tangan suamimu. Itu tangan seorang pemimpin, seorang pengelola. Seberapapun hasil yang dibawa pulang, syukuri. Dan tunduklah kepada dia karena dia pemimpin. Ayo para istri, boleh doakan suamimu dari belakangmu sekarang, supaya dia kuat, dia tangguh. Karena pemimpin yang tangguh akan memimpin secara benar dan membawa keluarganya mendekat dengan Tuhan. Para suami boleh sedikit tengadahkan wajahmu dan berdoa buat dirimu sendiri. Minta kekuatan sama Tuhan. Dan doakan istrimu dan anak-anakmu. Sementara pelayan perjamuan kudus boleh maju di sini. Haleluya. Mari ambil waktu sejenak, kita intim dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makasih. Terima kasih Bapak. Aku arahkan tanganku kepada mereka Tuhan. Biarlah setiap suami istri yang berdiri di depan ini, hari ini hubungan mereka diteguhkan kembali oleh Tuhan. Menjadi pasangan suami istri yang tangguh, mampu menghadapi kesulitan. Sesulit apapun mereka hadapi dan mereka keluar sebagai pemenang. Ketika mereka dalam kelimpahan, dalam keadaan baik-baik, mereka tetap ingat Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah tangan mereka bersatu mengerjakan proyek yang dipercayakan Tuhan dan berhasil dan diberkati. Anak-anakmu yang di tempat duduk, Tuhan lawat mereka, berkati mereka juga. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang di tempat duduk. Saya merasa ada Bapak Ibu yang punya pergumulan keluarga. Kalau itu Anda boleh angkat tangan kanan, saya doakan Anda. Oh haleluya Bapak. Aku arahkan kepada mereka yang mengangkat tangannya. Aku arahkan tanganku kepada mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan beri jalan keluar. Tuhan tuntun mereka. Supaya mereka bisa menyelesaikan dengan baik. Dan mereka dipulihkan. Tuhan, kalau ada bagian-bagian dalam pernikahan mereka, rumah tangga mereka, ada bagian yang terhilang, Tuhan balikkan lagi. Kalau ada bagian-bagian yang rusak, hari ini dibetulkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau makan minum perjamuan kudus. Dan ketika kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu, kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus. Dan ketika itu juga kami percaya, apapun penyakit keluarga kami disembuhkan. Apapun persoalan rumah tangga kami dipulihkan. Amen. Nama Tuhan dipermuliakan. Amen. Sucikan dan kuduskan para pelayan kami semua, supaya ketika kami makan dan minum, kami merasakan Tuhan bekerja di antara kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut perjamuan ini, perjamuan kudus ini, demi nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri di situ dan Bapak Ibu akan dilayani di situ. Nanti setelah makan minum, Anda tetap di situ sampai Anda didoakan oleh gembala saudara. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharga
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, oh haleluya. Ajaib Kau Tuhan, haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah Angkat roti itu dengan tangan kananmu lebih tinggi dari kepalamu. Yang kita pegang ini adalah tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkannya. Dia rela dipecah-pecah supaya kita tidak terpecah-pecah, supaya rumah tangga kita utuh, pekerjaan kita utuh, anak cucu kita semua utuh, dan apapun yang kita kerjakan utuh dan diberkati. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan itu dengan tangan kanan. Cawan itu adalah darah Yesus, darah untuk mengampuni dosa. Kita ini produk daripada pengampunan itu. Makanya kita tidak boleh krisis pengampunan. Kita harus selalu mengampuni. Sebelum kita minum, Anda merenung sejenak. Kalau ada Anda kecewa, Anda luka sama siapapun, termasuk pasanganmu, ampuni dia, karena Anda sudah diampuni. Haleluya. Haleluya. Setelah itu, Yesus mengambil cawan, memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus.
kita bersyukur. Haleluya. Haleluya.